Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas mengenai pengertian umum pajak bumi dan bangunan. Tapi sebelumnya saya jelaskan mengenai sistem perpajakan. Ada self-assessment, withholding, dan official assessment. Ini udah pernah dipelajari di pengantar pajak. Untuk self-assessment sendiri, contohnya adalah PPh pasal 25 dan 29. Untuk withholding, yaitu pemungutan pajak melalui pihak ketiga, di mana dibagi menjadi dua, yang non-final dan final. Yang non-final ini contohnya PPh pasal 21, 22, 23, 24, dan 26. Sementara yang final contohnya adalah PPh pasal 4 ayat 2. Dan official assessment ini dari dulu sampai sekarang masih dianut oleh PBB. Ya, kenapa PBB masih menganut official assessment? Karena untuk menentukan nilai jual atau enggak NJOP itu sulit sekali, sehingga yang bisa menentukan adalah Fiskus. Oleh karena itu, PBB masih menganut official assessment. Dasar hukum yang kita pakai adalah Undang-Undang PBB dan Undang-Undang PDRD. Nah, PBB ini terdiri dari 5 sektor: perkotaan, pedesaan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Perkotaan dan pedesaan ini dikenal dengan P2 atau enggak PBB P2. Dan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan adalah PBB P3. Dulu kelima sektor ini adalah pajak pusat. Namun per tanggal 1 Januari 2014, PBB P2 dikelola oleh Pemda karena sudah menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang PDRD. Nah, ciri-ciri khusus PBB itu apa? Yang pertama, PBB itu adalah pajak pusat. Awalnya itu adalah pajak pusat. Namun mulai tahun 2010, PBB P2 telah dialihkan menjadi pajak daerah. Terus yang kedua, PBB ini adalah pajak objektif alias kebendaan. Namun dalam pengenaannya juga memperhatikan kondisi subjektif wajib pajak, antara lain dalam bentuk diberikannya pengurangan PBB. Terus yang ketiga, sebagai sumber penerimaan APBN dan APBD. Keempat, PBB ini adalah pajak yang potensial karena meliputi objek yang sangat luas, yaitu bumi dan bangunan. Terus subjeknya juga sangat besar, yaitu berupa orang atau badan yang mempunyai hak atau memiliki, menguasai, memanfaatkan bumi dan bangunan. Nah, sekarang kita beralih ke pengertian bumi. Apa sih bumi? Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman. Jadi kalau kita ngomongin perairan pedalaman, ini adalah sungai, ya, atau danau. Ya, laut wilayah Indonesia ini dikenal dengan zona ekonomi eksklusif. Ya, contohnya yang merupakan objek pajak: tambang minyak lepas pantai, budidaya mutiara laut, tambang di daratan baik migas maupun non migas. Pengertian bangunan itu apa? Bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanamkan atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan mengandung arti bahwa konstruksi teknik yang tidak diletakkan secara tetap berarti bukan objek pajak. Contohnya, kapal yang berlabuh di dermaga atau pelabuhan bukan merupakan objek pajak. Nah, sektor PBB ini ada 5. Pertama, perkebunan.
kehutanan dan pertambangan yang dikenal dengan PBB P3, terus sektor pedesaan dan perkotaan yang dikenal dengan PBB P2. Untuk perkebunan sendiri adalah digunakan pengusahaan tanaman berkebun dengan luasan paling sedikit 2 hektar. Termaksud emplasemennya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini ada wilayah ya, yang ini adalah emplasemennya, ya di sini ada emplasemennya. Di dalam emplasemen itu ada apa ya? Ada rumahnya ya, ada rumahnya ya, ya bisa rumah karyawan, bisa kantor, bisa gudang ya, yang tidak ditanamin pohon. Dan ini untuk sektor perkebunan itu paling sedikit 2 hektar. Jadi bagaimana kalau misalnya saya punya kebun ya, kebun luasnya 1,9 hektar. Itu terutang PBB atau tidak? Ya, untuk ini tidak dikenakan PBB sektor perkebunan karena bukan 2 hektar ke atas. Namun untuk kebun ukuran 1,9 hektar itu dikenakan PBB sektor pedesaan dan perkotaan. Ya. Terus objek yang tidak dikenakan. Objek yang tidak dikenakan adalah yang semata-mata untuk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional. Misalnya apa? Masjid, gereja, rumah sakit, sekolah. Yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Alias tidak profit oriented ya. Berarti apa? Berarti rumah sakit umum ya, contohnya RSCM, Fatmawati ya. Tapi kalau rumah sakit swasta misalnya kayak RSPI, Pondok Indah, rumah sakit Mayapada itu dikenakan PBB karena dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Terus apalagi? Kuburan, peninggalan purbakala, hutan lindung, yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, ya, tapi dengan syarat azas perlakuan timbal balik, ya. Terus badan atau perwakilan organisasi internasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan subjek pajak PBB? Pertama, itu adalah orang pribadi atau badan yang dia memperoleh manfaat atau memperoleh manfaat atas bangunan atau atas bumi. Yang dimaksud dengan memperoleh manfaat ini yaitu penyewa. Penyewa. Ya, ini penyewa. Memperoleh manfaat. Penyewa. Jadi bisa penyewa, bisa juga pemilik. Ya. Penyewa atau enggak pemilik. Pemilik. Sementara yang memiliki, menguasai, mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan, ini adalah pemilik. Nah, karena itu subjek PBB itu luas sekali. Tidak harus pemilik, tapi juga bisa penyewa. Nah, jadi kalau misalnya kita menyewakan rumah, itu penting sekali di surat perjanjian sewa menyewa disebutkan pasal mengenai siapa yang bertanggung jawab membayar PBB, apakah penyewa atau enggak pemilik. Nah, subjek pajak ini
akan berubah statusnya menjadi wajib pajak apabila dia dikenakan kewajiban membayar pajak. Oke. Tata cara pendataan, penilaian dan penagihan. Jadi pendataan oleh PBB adalah semua kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menata usahakan data objek pajak dan subjek pajak. Jadi kalau kita lihat dari awal kan, PBB itu adalah self-assessment. Ya, self-assessment. Nah, namun di dalam self-assessment ini, petugas pajak atau Fiskus juga harus mendapatkan data. Sebelum mengakses, dia harus data dulu. Jadi pelaksanaan pendataan ini terdiri dari 2 kegiatan. Pertama adalah penyusunan awal data. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya begini, saya punya sebidang tanah. Ya, sebidang tanah kosong gitu ya. Terus waktu-waktu saya bangun rumah. Yang tadi tanah kosong tuh, terus saya bangun rumah lantai 1. Ya, saya bangun rumah lantai 1. Nih, udah jadi rumahnya, maka saya melapor alias membuat penyusunan data awal atas rumah yang baru dibangun. Nah, yang kedua adalah apa? Pemuktahiran data. Pemuktahiran data ini bagaimana? Contohnya rumah ini. 2 atau 3 tahun kemudian, saya punya uang, dan saya berencana untuk merenovasi rumahnya. Ini caranya. Merenovasi rumahnya menjadi lantai 2. Nah, ini lantai 2. Lantai 2. Nah, sudah jadi rumahnya, maka saya harus melakukan yang namanya pemuktahiran data. Pemuktahiran data isinya adalah rumah yang tadinya lantai 1, sekarang menjadi lantai 2. Terus sarana ini dilakukan di mana? Dilakukan di namanya surat pemberitahuan objek pajak. Atau singkatannya adalah SPOP. SPOP. Ya. Nah, sekarang saya tutup dulu ini, saya hilang dulu. SPOP itu apa? SPOP ini adalah dalam rangka pendataan WP PBB wajib mendaftar objek pajaknya dengan mengisi SPOP-nya. SPOP adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB atau PDRD. SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada DJP atau BRP paling lambat 30 hari setelah tanggal diterimanya. Nah, ini adalah SPOP yang harus diisi. Nah, ini cara memperolehnya. Nah, setelah SPOP itu diisi, maka DJP atau Badan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan yang namanya SPPT. Jadi, SPPT itu terbit dari data yang berada dalam SPOP. Nih, SPOP. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT ini harus dilunasi selambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Contohnya SPPT diterima tanggal 1 Maret, maka jatuh tempo pembayarannya adalah 31 Agustus. Ya, jadi sekali lagi, meskipun PBB adalah self-assessment, untuk menerbitkan SPPT, Fiskus perlu data wajib pajak melalui SPOP ini. Oke. Ini adalah contoh SPPT.
SPPT. Ya. Oke. Oke, sini. Nah, sekarang kita membahas mengenai dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak ini adalah NJOP. Jadi kalau kita ngomongin dasar pengenaan pajak di PBB itu istilahnya adalah NJOP. Nah, NJOP ini adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan berdasarkan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau enggak NJOP pengganti. Sini ya, contohnya nih ya, pendekatan data pasar. Untuk menentukan nilai suatu properti, tanah atau bangunan, dengan mengumpulkan data harga transaksi wajar sebanyak-banyaknya. Contohnya misalnya, harganya ada yang 1.500.000, 1.550.000, 1.450.000. Dirata-ratakan menjadi 1.475.000. Ini adalah salah satu pendekatan data pasar. Yang kedua, bisa juga dengan jalan membandingkan properti yang akan dinilai dengan properti lainnya yang telah diketahui nilai jualnya. Contohnya mall, hotel, ruko, dan sebagainya. Jadi contohnya misalnya gini, ini ada jalanan gitu ya, di jalanan, terus sebelumnya ada hotel, terus di depannya juga dibangun hotel dengan berdepan-depanan ya, lantainya sama ya, luasnya sama, sehingga Fiskus bisa membandingkannya properti misal A dengan yang B. Ini caranya. Terus yang kedua, pendekatan biaya atau cost approach. Nilai suatu bangunan ditentukan dengan menghitung seluruh biaya yang digunakan untuk membangun properti yang bersangkutan. Dikurangi dengan penyusutan, kemudian ditambah dengan nilai tanahnya. Ini adalah cost approach. Terus yang ketiga, income approach, untuk menentukan nilai suatu properti berdasarkan pada kemampuan suatu properti untuk mendatangkan penghasilan. Ini contohnya adalah seperti hotel, restoran, gedung perkantoran, dan gedung yang disewakan. Jadi ini memakai yang namanya income approach. Nah, topik berikutnya kita membicarakan mengenai klasifikasi. Jadi di PBB ini ada istilahnya klasifikasi. Klasifikasi ini adalah pengelompokan nilai jual rata-rata. Jadi ini pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi, tanah, dan atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi, dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor bahan yang digunakan, rekayasa, letak, kondisi, dan lain-lain. Nah, dalam hal ada objek yang nilai jual per meter yang lebih besar dari ketentuan NJOP, maka NJOP yang terjadi di lapangan tersebut digunakan sebagai dasar pengenaan PBB. Ya. Nah, tabel klasifikasi ini ada dua. Pertama adalah PMK nomor 139, terus yang kedua adalah Pergub nomor 37. Kalau yang PMK ini dipakai buat menghitung PBB P3, sementara yang Pergub dipakai untuk menghitung PBB P2. Ya. Terus, sebentar nih. Dalam rangka penyesuaian besarnya NJOP-TKP, ya, yang dimaksud dalam pasal 3, ya, Undang-Undang PBB, ya, itu maksimal 12 juta. Nah, jadi NJOP-TKP
maksimal 12 juta ini adalah untuk PBB P3. Sementara NGO PTKP yang paling rendah 10 juta itu adalah untuk PBB P2. Ya. Contohnya, jadi seorang WP memiliki 3 buah objek ya, pada lokasi yang berbeda masing-masing. NJOP 200 juta, 250, 300. Berapakah NJOP untuk penghitungan PBB untuk masing-masing objek, di mana NGO PTKP adalah 10 juta. Nah, dalam mengerjakan soal ini, kita lihat kata kuncinya. Seorang WP memiliki 3 objek. Ini kata kuncinya. Berarti yang dapat NGO PTKP hanya satu. Hanya satu. Yaitu yang mana? Yang nilainya paling besar. Dalam hal ini, nilai yang paling besar adalah 300 juta. Berarti yang 200 dan 250 tidak dapat pengurangan NGO PTKP. Jadi di sini ya yang dapat pengurangan NGO PTKP hanya yang nilai yang besar, yaitu 300 juta dikurangin 10 menjadi 290. Nah, di PBB ada juga istilah dasar penghitungan pajak. Kalau tadi dasar pengenaan pajak, kalau ini dasar penghitungan pajak. Yaitu apa ya? Yaitu NJKP. Ya, jadi dasar penghitungan pajak di PBB itu paling rendah 20%, paling tinggi 100%. Ini adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu yang diatur dalam PP nomor 25 tahun 2002. Nah, NJKP itu di PP 25 tahun 2002 itu ada 2, yaitu yang 40% nih, dan yang 40 dan 20. Yang 40% ini adalah PBB P3, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sementara yang objek lainnya ini adalah PBB P2. Namun sejak PBB P2 menjadi pajak daerah, sudah tidak lagi menggunakan NJKP. Ya. Nah, tarifnya untuk PBB ini ya, untuk PBB pajak pusat atau enggak PBB P3 itu 0,5%. Sementara untuk yang pajak daerah atau PBB P2 itu ingat paling tinggi ya, paling tinggi 0,3%, karena tarifnya itu ada yang 0,01, ada yang 0,1, ada yang 0,2 ya, 2, ada juga yang 0,3, dan ini yang paling tinggi 0,3 ya. Nah, formula penghitungannya bagaimana? Ya, formula penghitungannya untuk yang pajak pusat ini tarif kali dalam kurung NJKP kali NJOPKP ya, di mana NJOPKP ini adalah NJOP dikurangin NJOPTKP.
Jadi ini adalah rumus untuk menghitung PBB P3. Di mana ada NJKP sebesar 40%. Nah, sementara untuk PBB P2 ini tarifnya lebih sederhana, di mana tidak ada NJKP. Ya, dan ini tarifnya juga paling tinggi 0,3%. Nah, ini kalau kita lihat perhitungannya, ini PBB P3, PBB P2 ya. Pertama kita jumlahkan dulu NJOP bumi dan bangunan. Kita dapat tuh DPP PBB, lalu dikurangin NJO PTKP, dapat NJO PKP. Lalu dikalikan NJKP yang yaitu 40%. Terus dikalikan tarif 0,5%. Untuk PBB P2 juga begitu. Ini NJOP bumi dan bangunan dijumlahkan, dikurangin NJO PTKP, dapat NJO PKP, namun di sini nggak ada NJKP. Dan langsung dikalikan tarif. Tapi tolong diperhatikan, ini tarifnya adalah paling tinggi 0,3%. Ya. Nah, saat terutangnya kapan? Saat terutang. Ya, jadi PBB itu tahun pajaknya adalah 1 tahun takwin, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Di mana saat terutangnya adalah tanggal 1 Januari. Contohnya, pada tanggal 1 objek pajak A terdiri dari tanah dan bangunan. Pada bulan Mei terjadi kebakaran, maka PBB yang terutang tetap atas tanah dan bangunan. Contoh 2, tanggal 1 Januari, objeknya berupa tanah aja, bulan Agustus dibangun sebuah bangunan, maka PBB yang terutang tahun 2020 hanya tanah saja. Jadi sekali lagi, saat terutangnya adalah 1 Januari. Tempat pembayarannya itu di ATM, bank BRI, kantor pos. Ya, itu juga internet banking atau enggak mobile banking. Prinsip dalam menghitung. Jadi sekali lagi saat terutangnya per 1 Januari. Ya, nilai jual buminya harus dikonversi dulu menggunakan tabel konversi. Nanti kita lihat ya. Terus NJOP-nya dikurangin NJOP TKP. Untuk PBB P3 ada NJKP. Tarifnya untuk PBB P3 0,5, untuk PBB P2 paling tinggi 0,3. Dan apabila objek mempunyai nilai jual beragam, tapi dalam satu kesatuan kompleks, maka konversinya dilakukan nilai keseluruhan. Ya, misalnya contohnya begini ya, ini ada satu kompleks nih ya, ada yang rumahnya besar, ada yang rumah yang kecil, ya, sedang, ya, kecil banget ya. Ini nanti dikonversikannya dilakukan atas nilai keseluruhannya. Ya. Nah, ini peralihannya sekarang sudah beralih ya. Namun kita bahas kenapa sih ada peralihan? Karena prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, ya, money follow function. Terus yang kedua, karakteristik dari PBB P2 dan PPHTB-nya, yaitu lokalitas immobile objek yang tidak bergerak, dan hubungan antara WP dengan memperoleh manfaatnya, best practice alias sering dipakai oleh banyak negara. Terus yang ketiga, daerah lebih optimal dalam menggali potensi penerimaan PBB. Jadi oleh karena itu PBB P2 dialihkan menjadi pajak daerah. Terus ini adalah PBB P2 sebelum dan sesudah. Kalau sebelumnya dia ada pajak pusat, sekarang pajak daerah. Dulunya ditetapkan oleh
pusat, sekarang oleh daerah. Dulu hasilnya 10% untuk pusat, 90% untuk daerah, sekarang 100% untuk daerah. Dan dulu daerah tidak bertanggung jawab atas optimalisasi pemungutan, sekarang daerah bertanggung jawab. Jadi dulu ini daerah itu hanya duduk manis ya, duduk manis ya, terus dapat duduk manis, terus dapat ini limpahan 90% ya. Sekarang daerah tidak bisa duduk manis. Dia harus apa? Bertanggung jawab ya di sini. Di sini dia harus bertanggung jawab. Kalau ini kan tidak bertanggung jawab. Ya. Ini pengalihannya, sebentar ya. Ini tarifnya. Nah, ini PBB P2 berdasarkan Undang-Undang PBB dan Undang-Undang PDRT. Kalau dari subjeknya sih sama ya. Ya. Dari objeknya bumi dan bangunan. Kalau ini bumi dan bangunan kecuali P3-nya ini ya. P3. Terus ini tarifnya 0,5%, kalau ini paling tinggi 0,3. Di sini ada NJKP, di sini tidak ada NJKP. NJOP TKP maksimal 12 juta, kalau ini paling rendah 10 juta. Terus ini rumusnya, di mana ada NJKP, kalau ini tidak ada NJKP. Oke, sekarang kita ke ini. Apa namanya? Tabel klasifikasi. Ya, ini tabel klasifikasi. Jadi tabel klasifikasi ini apa? Memuat nilai NJOP buat bumi maupun buat bangunan. Kalau yang A ini buat bumi, yang terdiri dari kelas, ini pengelompokan nilai jual bumi atau enggak harga pasar, ini harga pasar ya. Harga pasar ya. Terus yang ini adalah NJOP-nya. Ya. Dulu waktu pengantar pajak saya kasih tahu nih NJOP-nya. Tapi sekarang mata kuliah PBB saya tidak akan mengetahui. NJOP-nya saya hanya akan mengetahui, memberitahuinya harga pasar. Nah, contohnya, ya, misalnya ada harga pasarnya itu 2.600.000. Berarti kita masuk ke kelas yang mana? Kita lihat nih ya. 7.600.000 ini dia ada di sini. Kelas 011. Ya. Berarti NJOP-nya berapa? Adalah ini. Sini. Ya. 2596. Atau enggak contohnya ini lagi. 2.754. Nah, ya. Ini yang mana nih? 2.754. Nah, ini ada dua nih. Yang 07K atau yang 08K. Ya, ingat di 07 ini ada tulisan lebih besar. Jadi 2754. Berarti ini bukan 007, tapi lebih cocoknya dia masuk ke 08 dengan NJOP-nya 2732. Ya, ini untuk yang bumi. Kalau untuk bangunan bagaimana? Untuk bangunan ini ada di bawahnya. Sebentar.
Nah, ini bangunan. Ya, ini bangunan yang ada di poin P. Sama juga, ada kelas, pengelompokan nilai jual bangunan, terus NJOP-nya bangunan. Contohnya misalnya ada rumah mewah gitu ya. Per meternya itu 10 juta 800 per meter ya. Nah, ini masuk ke mana nih 10 juta 800? Kalau lihat sini ya, dia masuk ke kelas 16. Sehingga NJOP-nya adalah 10.770. Terus contoh yang lain, nilai jual bangunannya 19.887.00. Nah, ini juga bingung nih. Masuk ke mana ya? Ini ada juga. Ini juga ada. Nah, kita harus lihat. Kalau yang di sini ada tulisan lebih besar. Berarti kita pakai yang 013 dengan NJOP. Ya. Oke. Oke, kalau gitu sekian dari saya perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.